anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Hari ini kita kembali lagi di Simatik, Simak Matematika Asik. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian bersusun pendek dan perkalian bersusun panjang. Nah, ini adalah pelajaran kelas 3 SD di tema 1 subtema 3. Silakan disimak ya anak-anak. Nah, apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, contohnya, Udin memiliki ayam. Nah, 2 ekor ayam ini diletakkan di 2 kandang. Nah, ayam ini masing-masing bertelur 10 telur. Jadi dia memiliki 10 anak ayam. Ya, jadi di satu kandang ada 10 anak ayam, di kandang satunya lagi ada 10 anak ayam. Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, bisa kita lihat di gambar. Nah, di kandang yang pertama, Udin memiliki 10 anak ayam. Di kandang yang kedua, 10 anak ayam. Jumlah semuanya bisa kita hitung dengan cara menambahkannya. 10 ditambah 10 jadi 20 anak ayam. Nah, untuk lebih memudahkan penjumlahan ini, kita gunakan perkalian. Karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, 10 tambah 10. 10-nya dijumlahkan berulang sebanyak berapa kali? 2 kali. Ada 10 1, ada 10 2. Maka ditulis 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, seperti itu dia anak-anak. Nah, sifat perkalian itu berlaku sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran itu apa? Artinya, jika perkalian itu dibalikkan angkanya, hasilnya akan tetap sama. Contohnya, 2 kali 3. 2 kali 3 artinya 2 kali 3-nya ditambahkan. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan hasilnya 6. Nah, bagaimana dengan 3 kali 2? 3 kali 2 artinya 3 kali 2-nya ditambahkan. Jadi artinya 2 ini ditambahkan 3 kali. Hasilnya juga 6. Maka 2 kali 3 hasilnya akan sama dengan 3 kali 2. Begitu juga dengan perkalian yang lain. Misalnya 5 kali 4. 5 kali 4 artinya 5 kali 4-nya ditambahkan. Maka 4-nya ditambahkan 5 kali, hasilnya 20. Nah, 4 kali 5 bagaimana, Bu? 4 kali 5 artinya 4 kali 5-nya ditambahkan. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya 20. Nah, maka dari itu 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Nah, begitu juga dengan perkalian yang lain. Misalnya 6 dikali 7 akan sama hasilnya dengan 7 dikali 6. 5 dikali 6 akan sama hasilnya dengan 6 dikali 5. Begitu seterusnya ya anak-anak. Nah, ini namanya sifat pertukaran. Nah, sekarang kita akan menyimak tentang perkalian bersusun panjang. Nah, kata kunci dalam perkalian bersusun panjang adalah nilai tempat. Jadi dalam perkalian bersusun panjang, anak-anak ibu harus tahu nilai tempatnya ya. Ini dia, nilai tempat. Misalnya, kita buat di sini 180 dikali 2. 180. Nah, anak-anak ibu harus tahu nilai tempat dari angka 180 ini. Nah, angka 1 ini biasanya menempati tempat satuan. Ya, angka 1 ini adalah satuan, angka 8 ini adalah puluhan, angka 1 adalah ratusan, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui angka nilai tempat masing-masing angka, maka kita akan mulai menghitungnya. 180 dikali 2. Oke, kita akan memulai dengan cara bersusun panjang. Kita lihat bahwa tadi angka 0 ini adalah angka satuan. Nah, angka satuan kita kalikan dengan 2. 2 dikali 0. 0. Ya, ingat ya anak ibu, semua yang dikalikan 0, semua angka yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Nah, sekarang kita masuk ke 8. 8 itu menempati tempat puluhan. Kalau kita lihat angka-angka puluhan, angka puluhan itu didampingi oleh 1 0, ya kan? Ada nolnya 1. Nah, kita tulis terlebih dahulu nolnya 1 di sini menandakan bahwa itu puluhan. Nah, lalu kita kalikan 2 dikali 8. 2 dikali 8 adalah 16.
Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan angka 1. Angka 1 itu ingat adalah ratusan. Nah, maka kita kalikan ratusan ini, berapa nolnya anak-anak biasanya kalau bilangan ratusan? Nah, bilangan ratusan biasanya nolnya ada 2. Jadi kamu tulis terlebih dahulu nolnya 2. Ingat ya, tadi puluhan nolnya 1, kalau ratusan nolnya 2. Kamu tulis nolnya 2, lalu kamu kalikan 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Nah, kamu tinggal tulis di depannya. Lalu kamu tambahkan 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. 6 tambah 0 hasilnya 6. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, maka hasil 180 dikali 2 hasilnya adalah 360. Seperti itu anak-anak. Nah, kita coba lagi ya. Nah, misalnya ada 245 dikali 3. 245 dikali 3 ya. Seperti ini kita tulis. Kita masih menggunakan cara bersusun panjang. Nah, kita kalikan dulu angka 5. Angka 5 ingat adalah satuan. Satuan tidak ada penambahan nolnya. Jadi langsung dikalikan 3 dikali 5. 3 dikali 5 berapa anak-anak? 15. Bagus. Nah, selanjutnya kita kalikan 4. 4 ini adalah bilangan puluhan. Ingat, bilangan puluhan memiliki 1 nol. Kamu langsung tulis nolnya. Nah, 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 adalah 12. Nah, selanjutnya kita kalikan bilangan ratusan, yaitu 2. Bilangan ratusan ingat nolnya ada berapa anak-anak? Ada 2. Langsung tulis nolnya 2. Udah. Lalu kita kalikan 2 dikali 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Nah, lalu kita jumlahkan 5 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 5. 1 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya 3. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Nah, jadi hasilnya adalah 735. Nah, seperti itu dia anak-anak Ibu. Nah, bagaimana dengan contoh yang nomor 2, Bu? Nah, 360 dikali 5. Nah, kita kalikan ya. Nah, kita lihat dulu, kita mengalihkan dari bilangan satuan. Ada bilangan 0. 5 dikali 0 adalah 0. Nah, lalu kita mengalihkan di bilangan puluhan. Ingat, puluhan itu didampingi 1 0. Berarti kita langsung tulis nolnya 1. 5 kali 6, 30. Tulis di depannya 30. Nah, selanjutnya kita mengalihkan bilangan ratusan. Ingat, bilangan ratusan nolnya ada 2. Nah, lalu kita kalikan. 5 kali 3 adalah 15. Nah, lalu kita jumlahkan. 0 ditambah 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 5, 8. 1 tetap 1. Jadi hasilnya 1800. Nah, seperti itu dia anak-anak Ibu perkalian dengan teknik bersusun panjang. Cukup gampang bukan? Kamu hanya perlu mengingat puluhan nolnya 1 dan ratusan nolnya 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian bersusun pendek. Disimak ya anak-anak. Nah, untuk perkalian bersusun pendek, caranya bagaimana, Bu? Nah, kita lihat seperti ini. 180 dikali 2 ya. Untuk perkalian bersusun pendek, ini digunakan dengan teknik menyimpan ya. Contohnya, nah Ibu, kita lihat, kita kalikan tetap dari satuan. 2 dikali 0, 2 dikali 0, 0. Langsung kita kalikan 2 dikali 8. Nah, 2 dikali 8, 16. Nah, 16-nya satunya kita simpan, 6-nya kita letakkan di bawah. Itu dia dengan teknik menyimpan. Jadi, kalau perkalian dengan bersusun pendek, dia menggunakan teknik menyimpan ya. Lalu setelah 2 dikali 8, kita kalikan bilangan ratusan. 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa anak-anak? 2. Jangan lupa kamu tambahkan ke 1 ini. 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 360.
Nah, selanjutnya 245 dikali 3. Yuk kita kalikan. Nah, kita kalikan dari bilangan satuan dulu. 3 dikali 5. 3 dikali 5, 15. 15 ditulis 1 di atas, disimpan, 5-nya di bawah. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan dengan bilangan puluhan. 3 dikali 4. 3 dikali 4, 12. 12 jangan lupa kamu menambahkan dengan yang disimpan tadi 1. 12 ditambah 1. 12 ditambah 1 adalah 13. Kamu simpan kembali 13. Nah, selanjutnya kamu kalikan dengan bilangan ratusan. 3 dikali 2. 3 dikali 2, 6. 6 kamu tambahkan dengan yang disimpan tadi. 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 adalah 7. Jadi hasilnya 735. Nah, seperti itu dia dengan pengkalian bersusun pendek menggunakan teknik menyimpan. Ingat ya anak-anak. Nah, kita masuk ke soal cerita. Nah, bilangan satuannya. 3 dikali 0, 0. Nah, kita kalikan dengan bilangan puluhan. Ingat bilangan puluhan nolnya ada berapa anak? Ada 1. Langsung letakkan 1. 3 kali 2, 6. Nah, lanjut kita kalikan lagi dengan bilangan ratusan. Bilangan ratusannya, kalau bilangan ratusan ada berapa nolnya? Ada 2. Kita tulis terlebih dahulu 2 nol. Lalu kita kalikan 3 dikali 3, 9. Lalu kita tambahkan 0 tambah 0 tambah 0, 0. 6 tambah 0, 6. 9, 9. Jadi 960. Sama bukan jawabannya anak-anak? Jadi anak-anak ibu boleh terserah mau menggunakan cara bersusun pendek atau bersusun panjang.
Nah, itu dia tadi pembelajaran kita mengenai cara bersusun pendek untuk perkalian dan cara bersusun panjang untuk perkalian. Nah, jika anak-anak ibu ada yang belum memahaminya, boleh diputar kembali video ini atau menanyakan langsung kepada ibu melalui grup WA kita. Nah, anak-anak ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa walaupun kita sekolah di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Terima kasih anak-anak ibu untuk perhatiannya. Bye-bye, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.